Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kura Tegal. Nah, teman-teman, kita hari ini akan membahas mengenai apa itu MBD. Itu adalah penyakit horor bagi kura-kura ya, teman-teman. Apa itu MBD? Nanti teman-teman kita akan beri penjelasannya. Sebelum kita masuk ke situ, kita sebelumnya kasih makan dulu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman barangkali belum kenal. Ini adalah crocodile sking ya teman-teman tuh. Barangkali teman-teman belum tahu ya. Ini teman-teman hati-hati ya. Ini gerakannya sangat lincah sekali nih. Ini adalah crocodile sking. Ini adalah kadal asli dari Indonesia. Aslinya sih domisilinya dari Papua. Fokus. Oke. Nah, kita akan memberi makan dulu. Nah, nanti kapan-kapan kita akan bahas mengenai tutorial cara merawat crocodile sking ya teman-teman. Ini saya merawat crocodile sking ini tuh udah sekitar hampir 2 tahun ya teman-teman. Kita kasih makan jangkrik. Ini makanannya serangga kecil atau jangkrik, mungkin paling gampang dicari. Oke. Nah, seperti ini nanti kita kapan-kapan akan bahas mengenai crocodile sking. Oke, kita selanjutnya akan memberi makan gecko. Nah, ini gecko kita teman-teman. Tuh, ya. Kandangnya udah kayak kena badai. Nih teman-teman nih, berantakan banget kandangnya. Kita kasih jangkrik. Langsung dimakan jangkriknya. Habisin makan yang kenyang. Tuh makannya seperti itu. Lucu ya kalau makan ya, matanya sambil merem-merem dia. Tuh teman-teman, kalau makan dia matanya sambil merem-merem gitu, lucu. Oke, kita udah kasih makan jangkrik. Terus kita akan bahas mengenai tutorial jangkrik ya. Bukan teman-teman, salah. Oke, kita lanjut ke MBD. Oke, nah teman-teman, kita akan bahas mengenai apa itu MBD. Tadi kita udah cerita sekilas atau di beberapa video-video saya sebelumnya kita udah bahas mengenai MBD. MBD adalah penyakit dari kura-kura yang dengan ciri-ciri itu kura-kuranya tidak aktif. Terus yang kedua adalah biasanya banyak diem kura-kuranya, terus disertai dengan ciri fisik itu untuk plastronya itu lembek ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelas lagi cara mengetahuinya itu bisa di center atau di raba. Nah, ini kita ada salah satu contoh, tapi ini bukan MBD ya teman-teman karena dia itu masih baby. Jadi plastronya ini tuh lembek ya teman-teman, boleh ngeliat ya. Tuh teman-teman bisa lihat plastronya masih lembek. Nah, biasanya seperti di video-video saya sebelumnya, tips cara membeli kura-kura biasanya kita center aja biar teman-teman langsung tahu apa itu MBD. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat ya. Ini kalau MBD biasanya di center ini dia tuh nembus. Dia tuh jelas sekali tembus. Nanti cahayanya itu tembus sampai ke atas. Nah, karena ini bukan MBD jadi tidak tembus, tapi untuk pinggir-pinggirnya ini masih kelihatan sedikit ya teman-teman. Ini normal tuh. Nah, biasanya kalau MBD itu terawangannya seperti ini, tembusnya nih biasanya tembusnya seperti ini. Nah, ini tembusnya itu sampai atas ini, itu MBD. Nah, itu adalah ciri-ciri kura yang terkena MBD. Terus tapi untuk ciri-ciri MBD itu dia tetap masih mau makan ya, masih mau makan normal. Berarti itu tanda-tanda dia masih ada kemauan, masih ada sehat. Jadi masih ada ciri-ciri sehat, dia masih mau makan. Nah teman-teman, kalau misal kura-kura terkena MBD itu bukan dari akhir dari dunia ya teman-teman, masih bisa untuk diselamatkan. Cara menyelamatkannya seperti apa? Nah, kita adalah
kita menjemur secara rutin teman-teman. Yang pertama adalah menjemur, terus yang kedua adalah kita memberikan pupuk kalsium yang dari tulang sotong atau dari yang udah bubuk ya, kayak waktu di video saya sebelumnya tips mengasih makan vitamin seperti apa. Nah teman-teman tonton itu di video itu, nanti ada kalsiumnya seperti apa. Nah habis itu makanannya kita tabur-taburin dengan dengan bubuk tulang sotong atau dengan tulang atau kalsium yang udah dihaluskan, itu ditabur-taburin aja, terus dikasih makan. Terus habis itu bisa dengan kalsium yang cair. Di kalsium cair itu ada juga, mungkin teman-teman boleh lihat di Tokopedia, itu ada kalsium cair. Nah itu gunanya seperti apa, pemakaiannya seperti apa, itu dilarutkan di dalam air untuk perendaman dia dilarutkan dengan kalsium cair. Nah nanti kura-kuranya itu bisa minum dari itu. Sama-sama efektif, untuk yang ditaburin juga bagus, yang direndamin juga bagus. Nah itu teman-teman. Nah teman-teman kalau misal kura-kuranya terkena MBD, langsung cepat ditanganin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misal dari kura-kura tersebut udah nggak mau makan, teman-teman langsung buru-buru bawa ke vets teman-teman. Buru-buru bawa ke vets, nanti vets biasanya akan menangani bagaimana penanganan MBD secepatnya seperti apa. Dan biasanya mereka mengasih resep-resep seperti obat dan vitamin, nanti teman-teman bisa langsung kasihin kepada kura-kuranya teman-teman. Tapi kalau misal kura-kuranya masih mau makan, berarti itu dia masih ada kemauan untuk sehat teman-teman. Nah teman-teman harus benar-benar intensif ya merawatnya. Jemur rutin pagi dan sore, itu 2 kali dalam sehari. Untuk durasi penjemurannya teman-teman disesuaikan aja ukuran dari kura-kuranya. Cuman lebih efektif sih teman-teman tonton dulu video saya sebelumnya yang mengenai cara menjemur kura-kura yang baik. Nah itu biasanya kalau misal mataharinya dijemur cukup dan pemberian kalsiumnya baik, pasti kura-kuranya juga nanti plastronnya lama-lama akan keras lagi teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi pentingnya untuk merawat kura-kura dengan menjemur. Jadi teman-teman yang ingin memelihara kura-kura, teman-teman harus benar-benar perhatiin dari aspek-aspek apa yang dibutuhin dari kura-kura, terutama penjemuran. Nah itu penjemuran dan perendaman itu sangat penting, dua-duanya itu sangat penting selain pemberian pakan. Nah yang penting dalam menjemur itu teman-teman harus pas dalam menjemurnya. Jadi teman-teman hati-hati dalam menjemur, barangkali ditinggal lupa, nanti teman-teman kura-kuranya bisa dehidrasi. Banyak kasus seperti itu teman-teman dalam menjemur, biasanya lupa karena dijemur, ditaruh, ditinggal, ada telepon lah, misal ditinggal masuk ke kamar mandi atau apa, jadi lupa, kadang seperti itu lupa. Jadi biar kasus-kasus itu tidak terjadi, teman-teman tonton aja video saya sebelumnya mengenai cara merendam yang baik. Nah itu teman-teman. Teman-teman barangkali masih kurang jelas mengenai MBD, teman-teman isi aja, klik link komentar di bawah, teman-teman nanya, atau barangkali teman-teman mau nge-DM melalui Instagram Kura Tegal juga bisa, atau melalui WA ke saya. Nanti di Instagram Kura Tegal itu ada nomor saya, nanti teman-teman WA aja teman-teman. Nah itu pasti saya akan balas kok bagaimana cara penanganan MBD. Nah gitu aja teman-teman mengenai penjelasan kura-kura MBD. Gimana menurut teman-teman, sangat membantu atau enggak? Kalau misal sangat membantu, teman-teman klik link, klik likes, terus share ke teman-teman selanjutnya, biar berita ini atau video ini bisa dibaca oleh orang-orang banyak. Oke teman-teman, gitu aja. Teman-teman yang belum subscribe, please subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Oke, salam lestari. Peace out, bye bye.